Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran tematik. Pada hari ini kita memasuki tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kalian siapa yang ada pada gambar? Ya, benar. Itu adalah Dayu. Dayu sedang mengamati akuarium yang mana di dalam akuarium tersebut terdapat ikan-ikan yang sedang berenang. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Untuk mengetahui apa yang dilakukan ikan tersebut, marilah kita ikuti pembelajaran dengan baik. Kamu telah membaca bacaan Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Sebelum kita menjawab, kamu harus tahu apa itu peta pikiran. Kegunaan dari peta pikiran yaitu mencari informasi penting dari teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sesuatu hal. Salah satu cara memperoleh informasi adalah membaca teks dengan cermat. Setelah membaca informasi yang diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran atau mind map. Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks ke dalam bentuk diagram. Perhatikan peta mind map di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan di dalam setiap kotak. Apa? Apa nama jenis ikan hias yang dipiara oleh Dayu? Ikan mas koki. Di mana ikan hias itu dipiara? Di mana tadi? Di sebuah akuarium. Kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Perhatikan Dayu saat melihat ikan hias, yaitu perhatikan saat mulut-mulut ikan itu terbuka dan menutup. Oke, kapan ikan hias itu diberi makan? Ayo, kapan? Setiap hari. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Itu adalah salah satu cara penggunaan mind map atau peta pikiran. Jadi, mind map adalah atau peta pikiran suatu cara menyajikan informasi
yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Kata tanya dan kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu berupa penjelasan atau keterangan tertentu. Kalimat tanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. 2. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya seperti apa, kapan, berapa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Atau lebih kita kenal 5W 1H. 3. Kalimat tanya dapat juga menggunakan artikel atau imbuhankah pada bagian akhir kata tanya seperti apakah, bukankah, siapakah, dan lain-lain. Setiap kata tanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Perhatikan, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Contoh, apa yang akan kamu lakukan nanti malam? 2. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Mengapa kemarin Rani tidak masuk sekolah? 3. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan tentang suatu hal. Contoh, bagaimana cara menjaga agar udara? 3. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan tentang suatu hal. Contoh, bagaimana cara menjaga udara agar tetap bersih dan sehat. 4. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau suatu peristiwa berlangsung. Contoh, di mana rumah Bu Mawar? 5. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku suatu perbuatan. Contoh, siapa yang belum mengumpulkan tugas minggu kemarin? 6. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Contoh, berapa harga buku ini? 7. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau suatu peristiwa yang akan, sedang, dan telah berlangsung. Contoh, kapan sekolah kita akan mengadakan kerja bakti? Ayo membaca. Pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Oksigen atau kita kenal O2 dan membuang karbon dioksida atau CO2 merupakan sistem pernapasan baik itu hewan ataupun manusia. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. 1. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Perhatikan pada gambar. O2 masuk, CO2 keluar.
masuk melalui pembuluh kapiler, lalu dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. 2. Alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara masuk melalui trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalirkan ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Yang ini ya. Tiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan atau pisces. Semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operkulum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Perhatikan. Aliran air atau oksigen masuk kemudian dikeluarkan melalui insang. Perhatikan anatomi insang pada gambar. Ini insang atau saringan-saringan. Filamen-filamen pada insang. Ini adalah anatomi insang sistem pernapasan pada ikan. Kita lanjut ya. Aliran air saat ikan bernapas. Pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang terbuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan air keluar melalui insang. Ini adalah air keluar melalui insang. Ini adalah aliran air masuk melalui rongga mulut. Pada saat itulah ikan bernapas dan mengeluarkan karbon dioksida melalui insang.
4. Alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas melalui insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Ini adalah kecebong yang masih bernapas melalui insang, dan ini adalah katak dewasa yang bernapas dengan paru-paru. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. 5. Alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. 6. Alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Apa itu kantong udara? Kantong udara atau pundi-pundi udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar, dan memperkeras suara. Kantong udara anterior sebelah dalam. Kantong udara posterior. Udara masuk, sebagian dimasukkan ke paru-paru, sebagian lagi ke kantong udara. Ini disebut inhalasi. Kemudian, pada saat udara keluar, kantong udara kosong, paru-paru terisi kantong udara yang ada di sini. Udara menuju paru-paru, kemudian udara keluar melalui mulut. 7. Alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Sapi, rusa, kerbau, jerapah, kijang, kambing, gajah, domba, sapi,
merupakan mamalia darat. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok atau trakea, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut: hidung, trakea, paru-paru. Paru-paru tersebut terdapat bronchiolus, arteri, vena, alveolis. Kurang lebih sama seperti manusia. Mamalia air. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Organ pernapasan pada hewan. Perhatikan. 1. Paru-paru. Bernapas menggunakan paru-paru. Mamalia, ikan paus, kucing, kelinci, dan lain-lain. Reptil, buaya, kadal, cicak, dan lain-lain. Burung, burung beo, burung merpati, dan lain-lain. Ikan paus menyemburkan air dari katup pada hidungnya. Selain paru-paru, burung bernapas dengan pundi-pundi udara saat terbang. 2. Trakea. Yang bernapas dengan trakea yaitu serangga, belalang, lebah, kupu-kupu, nyamuk, lalat, rayap, dan lain-lain. 3. Kulit. Amfibi, katak, kodok, salamander, cacing, insang, ikan lele, ikan gabus, ikan nila, dan lain-lain. Terima kasih. Marilah kita akhiri pelajaran kita dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.